semuanya, ketemu lagi dengan skandal jepit. 60 tahun lalu telah terjadi sebuah peristiwa yang mengguncangkan dunia. Presiden ke-35 Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy tewas ditembak di atas mobilnya. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 22 November 1963. Kejadian ini diselimuti banyak teori konspirasi di dalamnya, termasuk kabar tentang Central Intelligence Agency atau CIA yang berada di balik pembunuhan Presiden Amerika Serikat itu sendiri. Dan bukan cuma Kennedy, CIA konon juga berencana ingin membunuh proklamator Indonesia Soekarno, yang mana konon katanya hal ini dilatar belakangi oleh gunung emas yang berada di Papua. Kennedy berada dalam iring-iringan mobil kepresidenan. Dari limosin terbuka yang ditumpangi, Kennedy melambai tangan kepada rakyatnya. Dan saat iring-iringan itu melewati Texas School Book Depository, sebuah tembakan terdengar dari arah jendela lantai 6 sekolah tersebut. Sebuah peluru mengenai Kennedy di bagian belakang, dan tembakan itu disusul dengan tembakan lain yang mengenai belakang kepala Kennedy. Penembakan membuat suasana berubah kacau. Iring-iringan mobil pecah. Menurut informasi, setidaknya ada 3 tembakan yang terdengar kala itu. Naasnya tembakan ketiga adalah tembakan yang mengenai Gubernur Texas Bill Connally. Pada kejadian itu Kennedy dan Connally langsung dilarikan ke rumah sakit Parkland. Pada pukul 13.00 atau 30 menit dari penembakan, dan Kennedy dinyatakan tewas akibat penembakan itu. Dokter mengaku tak dapat berbuat banyak sebab Kennedy sampai ke rumah sakit dalam keadaan kritis dan amat dekat dengan kematian. Lambaian Kennedy di Dallas hari itu jadi sapaan terakhir sang presiden untuk rakyatnya. Kennedy juga tercatat sebagai Presiden Amerika Serikat keempat yang tewas dibunuh di tengah masa tugasnya. Pukul 07.23, beberapa jam sebelum kematian Kennedy, Lee Harvey Oswald berangkat ke tempat kerjanya di Texas School Book Depository. Di sana, Oswald bekerja bersama seseorang bernama Buell Wesley Frazier. Sang koleganya itu sempat bertanya kepada Oswald tentang isi bungkusan panjang berbalut kertas yang dibawanya. Tentu saja Oswald berkata bohong. "Oh, ini hanya sebuah tirai," jawab Oswald kepada koleganya. Menurut investigasi, Kennedy tewas oleh peluru berkaliber 6,5 mm yang dimuntahkan senapan buatan Italia Mannlicher Carcano M91. Senapan yang menurut Oswald adalah sebuah tirai. Senapan itu dibeli Oswald dengan harga $19,95 atau Rp281.000 dalam kurs yang berlaku saat itu. Sekitar pukul 13.15 atau 45 menit usai penembakan, senapan itu ditemukan di tumpukan buku di lantai 6 Texas School Book Depository. Oswald kemudian ditangkap di belakang gedung sebuah bioskop 1 jam setelah dan senapannya ditemukan. Sebelum ditangkap, Oswald berusaha melarikan diri dan melakukan perlawanan dengan menembaki polisi. Sampai dengan saat ini motif pembunuhan yang dilakukan Oswald masih belum jelas. Ia bahkan tak pernah diadili atas pembunuhan yang dituduhkan padanya. Bahkan setelah 2 hari setelah ditangkap, kejadian tak terduga terjadi. Oswald ditembak mati dalam siaran langsung di televisi oleh seorang pemilik klub malam bernama Jack Ruby. Penembakan terhadap Oswald terjadi ketika ia dipindahkan dari markas besar polisi ke penjara Dallas County. Kejadian penembakan itu sempat menimbulkan kekisruhan luar biasa dalam proses pemindahan Oswald. Polisi dan wartawan serta warga yang berkumpul kebingungan atas kejadian tersebut. Tembakan terhadap Oswald dilakukan dari jarak dekat dan tepat mengenai perut. Oswald pun dilarikan ke rumah sakit Parkland, Amerika Serikat. Oswald pun tak tertolong dan mengembuskan napas terakhirnya di tempat yang sama dengan Kennedy, Presiden Amerika Serikat. Pada bulan Oktober tahun 2017, Lembaga Arsip Negara Amerika Serikat merilis 2.891 dokumen yang menggambarkan sejumlah fakta lain terkait pembunuhan John F. Kennedy. Perilisan dokumen tersebut merupakan perintah dari Presiden Donald Trump. Soal Oswald, isi salah satunya adalah sebuah memo dari CIA menyebut Oswald sempat berbicara dengan seorang pejabat Badan Intelijen Rusia atau KGB. Komitet Gosudarstvenoye Bezopasnosti adalah seorang agen KGB di Kedutaan Besar Rusia yang berada di Meksiko.
Fakta kejadian itu didapat dari hasil penyadapan telepon yang dilakukan CIA. Dalam memo yang disebutkan bahwa pada 28 September 1963, Oswald berbicara dengan seorang bernama Valery Vladimirovich Kostikov. Ia diidentifikasi sebagai pejabat KGB yang bekerja untuk sebuah departemen yang bertanggung jawab terhadap sabotase dan pembunuhan. Oswald konon menelpon kedutaan besar Rusia dan berbicara dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Tak banyak detail lebih lanjut yang terungkap. Namun yang jelas Oswald bertanya tentang sesuatu yang baru terkait telegram ke Washington tertulis dalam memo. Hal ini berkaitan pula dengan rencana pembunuhan Presiden Soekarno. Selain tentang plot rencana pembunuhan Kennedy dan dugaan keterlibatan Oswald dalam operasi KGB, dokumen yang dirilis Arsip Negara Amerika Serikat itu juga mengungkap wacana pembunuhan CIA terhadap sejumlah pemimpin negara saat itu, termasuk Presiden Soekarno. Dalam arsip bertajuk Investigasi Keterlibatan CIA dalam Rencana Pembunuhan Pemimpin Asing, terungkap hasil penyelidikan eksekutif Direktur Komisi CIA hingga tahun 1975. Pada halaman kelima dokumen tersebut, Komisi Penyelidikan memaparkan hasil interogasi dengan Wakil Direktur Bidang Perencanaan CIA kala itu, Richard Bissell. Bissell juga diinterogasi mengenai diskusi di dalam badan tersebut mengenai kemungkinan upaya pembunuhan Presiden Soekarno dari Indonesia, yang prosesnya sudah sampai pada titik identifikasi siapa yang bisa direkrut untuk upaya pembunuhan. Hal ini tertulis dalam isi dokumen itu. Namun pada dasarnya dokumen itu juga menjelaskan bahwa rencana tersebut tak pernah dicapai. Dokumen setebal 83 halaman itu juga menjelaskan pernyataan Bissell yang menegaskan bahwa CIA sama sekali tak terkait dengan kematian Soekarno pada 21 Juni 1970. Rencana itu tidak pernah tercapai dan terjadi, tidak pernah disempurnakan pada titik yang tampaknya memungkinkan, tertulis dalam dokumen tertanggal 30 Mei 1975 itu. Ketertarikan CIA terhadap Gunung Emas di Papua menimbulkan banyak konspirasi. Sebuah teori konspirasi lain mengaitkan pembunuhan Kennedy, rencana pembunuhan Soekarno, dan Gunung Emas di Erzberg, Papua. Nama Allen Dulles adalah salah seorang direktur CIA, kala itu dikaitkan dengan teori konspirasi ini. Keterkaitannya bermula dari temuan Gunung Emas oleh 3 geolog asal Belanda, yaitu Jean-Jacques Dosik, A.H. Coolidge, dan Frans Wissel. Ketiganya bekerja untuk Netherlands New Guinea Petroleum Company yang bermarkas di Babo, Papua Barat. Berdasar pertimbangan politik, temuan itu dirahasiakan hingga tahun 1959. Belanda sadar temuan Gunung Emas akan berdampak besar pada situasi politik dan berpotensi mengubah masa depan Papua ke depannya. Namun sejatinya informasi temuan itu juga diketahui Allen Dulles. Allen adalah adik kandung dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat saat itu, John Foster Dulles. Konon keluarga Dulles memiliki hubungan dekat dengan pengusaha minyak besar asal Amerika Serikat, Rockefeller. Allen yang juga berprofesi sebagai pengacara diketahui sering membantu perusahaan minyak Amerika Serikat dan Belanda yang bermasalah dalam investasi di wilayah Indonesia kala itu. Operasi penguasaan tambang emas di Papua pun dimulai. Greg Paul Grain, penulis buku Bayang-Bayang Intervensi, Transiasat John F. Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno menjelaskan, Kennedy dan Allen secara tak langsung berperan dalam proses bergabungnya Papua Barat ke Indonesia. Hal ini diungkap Greg saat membedah bukunya di kantor pusat LIPI 2017 lalu. Sebagaimana yang terjadi, Paul Grain menjelaskan bagaimana Kennedy maupun Allen sama-sama berkeinginan menjadikan Papua Barat sebagai bagian dari wilayah Indonesia pada waktu itu. Namun dalam kenyataannya, keduanya bertolak belakang soal dalam strategi. Kennedy ingin menjalankan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di Papua Barat bersama Soekarno. Sedangkan Allen tak sepakat tentang hal itu. Berbagai strategi dilakukan Allen untuk menghentikan rencana Kennedy. Salah satunya dengan menghalangi pemberian bantuan untuk Indonesia pada waktu itu. Pemberian bantuan itu rencananya akan dibahas dalam kunjungan Kennedy ke Indonesia pada tahun 1964.
Namun pada kenyataannya Kennedy tak pernah sampai di Papua karena dia lebih dahulu tewas terbunuh. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk membangun channel ini lebih baik.